Dia dituntun sama malaikat, pakai tongkat, pakai jubah. Mm-mm. Pertama dia dilihatkan dulu neraka. Oke, gambaran di neraka. Gambaran neraka itu seperti ini. Hmm. Panas, orang disiksa, minta tolong, malaikat tidak ada yang nolong. Jangan nengok ke belakang sebelum kamu sampai di keluarga kamu. Ya. Akhirnya ibu nurut. Ibu jalan lurus sampai di tengah-tengah dipanggil dari belakang sama anak-anaknya. Ibu, ibu, ibu. Tapi ibu mau nengok, ingat omongannya malaikat. Jangan nengok ke belakang sebelum sampai di keluarga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sepuh ing batin enom ing lahir kasepan hikmah. Alhamdulillah malam ini kedatangan tamu sangat istimewa dan sangat spesial banget ini. Karena pembahasannya ini uh, dari sebelum rekaman ini sudah berbobot. Silakan dah perkenalkan nama diri jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Noviandi Prayitno. Didi. Didi Noviandi Prayitno. Oke. Alamat rumah Gria Utama Banjardo Baru atau lebih dikenal Patung Kuda. Patung Kuda. Ya. Nomor WA? Nomor WA 0838 0838 4264 4264 5347. berapa? 5347. 5347. Mbak Admin biasa dikasih nanti ya. Panggilannya siapa ini? Panggilannya biasa teman-teman panggilnya Mbah Geseng. Mbak Geseng ya. Ya, karena saya hitam ya. Mbak Geseng. Wah, saya enggak itu panggil nama aja ya. Oh ya, enggak apa-apa. Pak siapa ini? Pak Didi. Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Didi. Tema kali ini itu emang saya angkat. Semoga menjadi pelajaran bagi saya dan penonton semua. Seorang mu'alaf yang menjadi paruqyah atau pengobatan dengan Al-Quranul Karim. Jenengan itu sekarang umur berapa? Saya sekarang umur 46. 46. Kelahiran 76. 76. Wah, zamannya PKI berarti ya? PKI 665 6. Wis kelewat. Ya, udah kelewat ya. Ninja-ninja berarti ya? Ya mungkin ninja-ninja. Oke. Sekarang 40? 6. 6. Mulai dari kecil lahir jenengan sudah non muslim. Lahir dari kecil lahir. Terus kelas 3 SD. Iya. Saya Kristen. Oke. Non muslim gitu non ya. muslim lah. Ya, non muslim. Perjalanan saya sekolah tetap di sekolahan itu ya. SD Islam. SD Islam. Saya sekolahnya di SD Islam sampai kelas 6 SD. Itu tapi masih non muslim. Masih non muslim. Sampai waktu ujian tuh saya ada kegiatan lomba ya, lomba di gereja kan ada Paskah ya. Paskah itu memberkati hari kelahiran Yesus ya. Iya. Saya lomba. Setelah lomba terus saya kembali ke sekolah ikut ujian. Ujian apa itu? Ujian tertulis. Ujian kelas 6 SD. Iya. Terus sampai 2014. Itu jenengan kelas 3 SD itu tahun kelas berapa 3, itu? Waduh, kelas 3 SD. Perkiraan aja. Perkiraan ya mungkin 80-an. Oh, 80-an ya. Mungkin ya. Mungkin. Perjalanan waktu sampai SMP. Iya. Saya tetap ke Nasrani. Masih Nasrani. Masih non muslim. Masih non muslim terus sampai SMA. SMA pun saya itu yayasan Islam. Tapi masih non muslim. Masih non muslim. Sampai gurunya sewaktu ujian praktek sholat, saya bilang ke guru agama, maaf Pak, saya non muslim. Terus guru agama bilang, kamu bisa nggak baca surat-surat ini? Hanya baca bisa Pak, tapi suruh baca Quran saya tidak bisa. Akhirnya saya suruh baca Al-Ikhlas bisa, Al-Falaq bisa, sampai Anas bisa. Ya udah.
kamu tidak sah ikut praktek sholat. SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, tapi masih Nasrani. Nasrani ya. Masih Nasrani. Padahal gurunya sudah prakteknya praktek sholat ya. Praktek sholat. Tapi saya bilang saya non muslim. Oke. Setelah SMA, Setelah SMA saya masih non muslim. itu SMA, oke, perjalanannya lagi bagaimana? Ya perjalanan saya Setelah SMA lulus ya? SMA saya kerja serabutan lah ya. Tapi saya tidak aktif lagi di gereja. Tapi agama tetap Nasrani. Dengan perjalanan waktu akhirnya orang tua juga alhamdulillah sudah kembali lagi ke jalan Allah, syahadat lagi, terus saya juga disyahadatkan juga. Akhirnya 2015 saya jadi mualaf. Jenengan lulus SMA Masih non muslim, Nasrani. langsung perjalanan menuju apa? Masuk agama Islam, selisihnya berapa tahun itu? Perkiraan. Ya, lama ya, 6 tahun tambah 12 tahunan ya. Lumayan panjang ya. Lebih ya, mungkin 12 tahun 15 tahun lebih ya. Jadi saya lulus itu SMA 97 98. Cuma mulai lulus dari SMA mulai tidak sergap ibarat. Ya sergap ibadah, tidak sergap gereja. Oke, masuk proses langsung apa ya? Padahal kan jenengan padahal lulus SMA tadi sekitar 12 tahun. Sebelumnya SD, SMA, SMA. Mungkin kan banyak baiat ataupun arahan atau apa ya? Ceramah lah kalau bahasa orang Islam. Sesuatu apa yang meyakinkan sampean kok mau bersyahadat lagi? Karena saya lihat tuh Islam tuh indah ya. Islam tuh indah, adem. Orangnya tuh baik-baik semua. Akhirnya saya dan orang tua kembali lagi masuk Islam. Maksudnya bahasa kembali itu bagaimana? Orang tua dulu aktivis ya, aktivis apa itu? di masjid ya. Oh gitu. Masjid, akhirnya karena proses orang tua saya dulu melahirkan, ibu saya melahirkan adik saya, akhirnya sampai tidak sadarkan diri ibu jenengan. Iya. Melahirkan adik saya yang paling kecil. Itu kalau ibarat proses melahirkan aslinya waktunya 9 bulan sudah normal ya? Normal. Terus? Normal, terus akhirnya pendarahan total. Ya. Pendarahan total, rumah sakit tidak bisa ngatasi. Bayi sudah keluar itu? Sudah keluar normal. Pendarahan total. Sampai tidak sadarkan diri. Di rumah sakit mana itu, Mbak? Di Citarum. Oh, rumah sakit Citarum ya. Sampai rumah sakit Citarum karena alatnya kurang, dirujuk ke Karyadi. Rumah sakit Karyadi. Iya. Terus prosesnya bagaimana? Prosesnya ya. Jenengan itu nemenin Enggak, saya kan masih kecil. Oh gitu. Saya masih kelas 2 SD. Oh iya. Kelas 2 SD. Nah, akhirnya di sana ibu itu tidak sadarkan diri selama kurang lebih 1 bulan di ICU. Di rumah sakit Karyadi. Di ICU ya. Karena itu ibu itu tidak sadarkan diri, terus dokter bilang sama bapak saya, harapan hidup tinggal 99, itu harapan mati 99%. Ya. Harapan hidup 1%. Sudah pasrah kan? Orang tua sudah pasrah. Itu posisi ibu bagaimana itu, Mbak? Tidak sadar. Koma. Kalau ibarat saya kan bukan tim medis ya. Pendarahan itu ibarat bagaimana, Mbak? Ya semua lubang keluar darah semua. Semua lubang. Telinga juga. Sampai akhirnya ibu itu pernah mati ya, kalau bahasanya mati suri ya. Mati suri ibu. Dalam 1 bulan itu? Iya. Enggak sadarkan diri. Enggak sadarkan 1 bulan. Dia diperlihatkan neraka. Sama malaikat. Berarti ada sesuatu yang melihatkan itu. Dilihatkan. Berarti ada sesuatu yang melihatkan. Iya. Kuasanya ya. Prosesnya bagaimana yang melihatkan itu? Ya dituntun sama malaikat. Pakai tongkat, pakai jubah. Pertama dia dilihatkan dulu neraka.
Oke, gambaran di neraka. Gambaran neraka itu seperti ini. Panas, orang disiksa, minta tolong, tidak ada yang nolongin. Mati di depan lagi, dibangkitkan lagi, diajar lagi, mati lagi, minta tolong, tidak ada yang nolongin. Sampai ibu saya tidak kuat, bilang sama malaikat, saya tidak kuat. Pindah. Posisi yang 1 bulan Iya, masih tidak sadarkan diri. Nah, setelah pelajaran dari neraka itu dituntun lagi ke tempat yang sejuk, padang rumput yang hijau banget. Ya. Sejuk, adem. Terus akhirnya ibu duduk di bawah pohon. Pohon itu rindang banget, adem, sejuk. Akhirnya ibu tidak mau pulang. Ibu tidak mau pulang, tapi malaikat bilang, kamu belum saatnya untuk di sini. Nanti kalau udah saatnya, kamu akan kembali di sini. Ini cerita dari jenengan sendiri. Dari ibu. Itu dari ibu langsung jenengan? real dari ibu saya. Ibunya masih hidup. Alhamdulillah sekarang udah kembali. Allah ya karim. Oke, dari bawah pohon ya. Iya. Dari bawah pohon ada malaikat mengingatkan. Iya. Awakmu urung wayah ya? Belum saatnya. Belum saatnya. Belum saatnya untuk di sini. Nanti kalau udah waktunya, kamu pasti di sini. Akhirnya malaikat bilang, sekarang kamu udah ditunggu sama keluarga kamu, sama anak-anakmu, sama suamimu. Itu kata malaikat ya? Kata malaikat. Dan kamu jalan lurus saja. Jangan nengok ke belakang sebelum kamu sampai di keluarga kamu. Akhirnya ibu nurut. Itu gini Mbak, nyun sewu ya. Itu hanya diarahkan lurus atau ke arah mana? Arah lurus. Arah lurus itu satu jalur. Kira-kira diceritakan nama ibu enggak? Ke utara atau ke barat? Hanya lurus pandangan ke depan. Oh gitu. Jadi ibu bilang, malaikat bilang, jangan nengok ke belakang sebelum kamu sampai di keluarga kamu. Yeah. Akhirnya ibu nurut. Ibu jalan lurus sampai di tengah-tengah dipanggil dari belakang sama anak-anaknya. Ibu. Tapi ibu mau nengok. Ingat omongannya malaikat, jangan nengok ke belakang sebelum sampai di keluarga kamu. Nah, dengan ada yang sebut jalan terus. Tapi sempat berhenti. Ketika ibu sempat berhenti, mau noleh ke belakang. Misalnya ibu noleh ke belakang, ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Tapi untungnya tidak nengok ya. Untungnya tidak nengok. Okay. Jadi ingat apa yang dikatakan malaikat, terus jalan terus. Yeah. Sampai begitu jalan sampai di anaknya, sampai suaminya sadar. Beberapa hari pulang. Cerita sebenarnya. Nah, dengan cerita itu, kejadian ini akhirnya orang tua saya, bapak saya mengaitkan bahwa wah ini Yesus ini Tuhan Yesus, karena dia bawa tongkat, jenggoten. Yang dimaksud tadi malaikat itu? Iya, mungkin seperti itu, kan masih kecil kan saya. Nah. Di satu sisi pekerjaannya juga, bosnya juga ya seperti itu. Akhirnya proses masuk Kristen. Nah, masuk Kristen tuh orang tua tuh kalau kerja empet-empetan sama ibu bawa Alkitab ya itu ya. Butel koran sama plastik berangkat sore. Itu siapa itu? Orang tua saya. Oh, saya gitu. masih sekolah kelas SD kan masuknya siang ya. Kalau saya sore itu mau pulang, ibu udah berangkat dulu gereja. Ibu jenengan tadi kan 1 bulan ya kurang lebih ya. Nah, langsung cerita ke bapak. Bapak punya, oh ini Tuhan ya. Nah, Yesus ini. Ya, Yesus ya. Lalu meyakinkan tambah kekuat ke non muslimnya. Dia tanya ke teman-temannya, oh ini Yesus ini Tuhan Yesus. Nah, tambah yakin kan? Tambah yakin. Tambah yakin karena Nasrani kan meyakin bahwa itu Yesus, pakai tongkat, jenggotan berwarna gitu. Berarti tadi kan ada buku atau Alkitab yang ditutupi koran. Itu takut dengan siapa itu? Ya mungkin takut sama orang kampung. Karena bapak dulu kan aktivis masjid. Iya. Tiap adzan dia ada. Adzan subuh dan maghrib adzan. Ditutupi. Adik-adiknya bapak kan juga muslim semua. Ya. Akhirnya perjalanan waktu saya tanya sama ibu saya, mana nonton biskup? Saya ikut. Iya. Saya ikut loh. Ternyata kok di gereja. Ya di gereja kan biasa nyanyi-nyanyi sorak-sorak. Jenengan masih posisi selayaknya anak ya. Wong tuane anak kita nggak tahu kan. Wong tuane ridi melu ya. Nah, akhirnya perjalanan waktu sampai saya
kelas 3, kelas 4, kelas 5 akhirnya baptis. Baptisan kecil. Nama saya dan Didi Noviandi Prayitno. Ada nama baptisan itu Antonius. Sampai di SMP saya tetap Antonius. Masih Nasrani, SMA pun masih Nasrani ya. Sampai lulus SMA masih Nasrani. Nah, sampai teman-teman saya SMP, SMA itu manggilnya Anton. Taunya saya Antonius. Teman-teman yang non muslim sekarang masih ada enggak? Ada. Manggilnya juga masih Anton. Karena dia akhirnya kaget ketemu saya pakai HP kok pakainya peci. Ton, kamu gini. Memang ra entuk. Kan entuk toh. Berubah kan enggak apa-apa toh. Ya syukur alhamdulillah. Sampai ketemu sama teman saya di gereja. Pernah ketemu sama teman saya. Antonius, ya gimana kabarnya? Baik, Bapak alhamdulillah sehat. Saya jawab alhamdulillah sehat. Dia bingung. Alhamdulillah. Saya diem aja. Ternyata maaf saya sekarang non muslim, saya sekarang Islam. Itu kira-kira itu sekarang ya? Yang cerita ini sekarang ya? Iya toh. Oke. Setelah jenengan diajak ibu langsung kelas 4 atau 5 ya? Kelas 3. Kelas 3 SD. Dibaptis itu kelas 3? Kelas SD itu dibaptis saya kelas 6. Kelas 6 ya? SD. Baptisan kecil. Kalau kelas SMP kan baptis besar harus di kolam. Jenengan, bapak ibu adik saya sudah tidak menutup bahwasannya tadi Alkitab ditutupi dengan Quran? Ya, langsung ke gereja. Itu jarak berapa tahun? Itu paling tidak ada 1 tahun udah langsung terbuka bahwa Alkitab sudah ke gereja. 1 tahunan ya? Ya. Itu ada kejadian seperti itu ya. Jenengan lulus dari SMA kurang lebih jarak 13 atau 12 tahun tadi? Ya lebih lah. Nah, tadi mungkin bahasa umum itu Islam itu indah. Ya. Oke. Tapi yang jenengan alami sendiri itu bagaimana prosesnya itu? Prosesnya itu orang tua akhirnya ke Muslim. Tidak mudah loh Pak. Iya, tidak mudah sebenarnya. Jenengan lebih dari 20 tahun loh Pak. Nah, akhirnya saya ya kan sedikit SD itu kan diajarkan, SD saya dan Islam. Sedikit saya dengar terus kan bahasa Arab, itu kan saya dengar. Bisa bahasa Arab? Kalau bahasa Arab enggak bisa. Kalau baca Latinnya bisa ya. Oh gitu. Iya. Latinnya bisa. Sampai sekarang Latinnya yang saya baca, bukan Arabnya. Karena saya belum bisa. Latin itu tulisan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Latinnya Arab. Tulisannya bahasa Indonesia tapi isinya Arab ya? Iya. Yang saya baca itu. Sekarang sudah bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Tidak lancar. Alhamdulillah belum. belum lancar. Bodoh berarti. Belum. Oke, lanjut ke tadi Pak. Jenengan sudah 20 tahun. Ibarat kalau ajaran itu sudah menyatu ya. Iya. Dhahiran wa batinan ya. Kok mau masuk agama Islam lagi itu? Ya karena ya Islam itu tenang ya. Karena dengan kan pasti ada karena sesuatu atau bertemu siapa atau ada kejadian apa. Karena Islam itu tenang dan saya meyakini bahwa Allah itu ada. Ya, meyakini bahwa Islam itu agama lebih baik. Agama itu paling baik itu Islam. Oh, ilmu batin rasa. Batin saya sendiri. Karena di gereja tuh gini. Ada satu ayat, saya masih hilang, dan saya pernah ingat ya. Ada satu ayat di kalau tidak salah Korintus atau apa itu. Hai Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan menjadi penuntunmu. Lah, di Alkitab itu tulisannya penuntunmu. Tapi pendeta membaca itu salah cetak. Harusnya juru selamatmu. Ya, salahnya di situ. Dia baca Alkitab seperti itu. Iya, itu di Alkitab seperti itu tulisannya penuntunmu, bukan juru selamat. Tapi pendeta mengatakan itu salah cetak. Yang sebenarnya juru selamatmu. Nah, disitulah terus saya berpikir Maria mengandung seorang anak laki-laki. Nah, saya bilang, yang bilang itu siapa? Terus yang dikandung siapa? Masa Tuhan dikandung kan tidak mungkin. Kan gitu. Ya. Ya,
Kalau Al-Ikhlas sendiri ya, Nah, lam yalid walam yulad ya. walam yakulahu kufuwan ahad. Wal asri baru ya. Nah, Balik lah. balik. Akhirnya serah. Itu kan bingung toh. Misalkan ditanyakin lah, Maria tuh yang dikandung itu siapa? Kan gitu. Misalkan Tuhan masa dikandung. Oke, itu sudah ada perang batin. Peran batin. Seorang pendeta menjelaskan seperti itu. Ini salah cetakan ya. Nah, terus saya mikir, ya enggak mungkin ayat suci kok salah cetak kan mesti direvisi kan. Contoh Quran lah. Quran sebelum dicetak dilihat dulu sama hafid-hafid Quran, dibaca dulu. Oh, ini salah, jangan dicetak dulu, dibenduli lagi. Tasih namanya, Nah, Pak. tasih ya. Ya. Itu satu. Yang kedua, itu sudah muncul ini ada yang enggak benar. Enggak benar. Satu. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua satu. Yang kedua ya, Quran. Quran di seluruh dunia sama. Sama kan? Dari Arab ya Quran, bahasanya Arab. Di Inggris juga Arab. Di Cina pun juga Arab. Coba kalau Injil, apa bisa orang Kristen bahasa Ibrani dibaca? Tidak bisa. Aslinya Injil kan Ibrani bahasanya. Ibrani itu apa, Pak? Ya tidak bisa, tidak tahu bahasa Ibrani gimana. Terus pendeta baca, tidak bisa. Ibrani itu negara atau bahasa? Ya atau mungkin adat atau apa? bahasa Ibrani itu. Oh, bahasa Ibrani. Injil itu kan sebenarnya bahasanya bahasa Ibrani juga. Ya, oke. Itu Ya, kan? alasan yang kedua. Nah, yang kedua. Jadi pertama sudah perang batin. Nah, Lalu ada kejadian seperti itu. Iya. Salah cetak. Salah cetak. Dua, melihat Al-Quran kok sama semua ya. Nah, yang ketiga adzan. Yang ketiga adzan bagaimana? Adzan di Arab juga bahasanya Arab. Ya. Di Cina pun bahasanya Arab. Masa adzan pakai bahasa Cina kan tidak mungkin. Ya, bahasa Inggris kan tidak mungkin. Iya. Nah, itulah yang membedakan. Itu proses dengan semakin yakin berarti. Semakin yakin. Cuma masih non muslim. Non muslim. Oke. Hanya 3 perkara yang kayak menjadi perang batin ya. Mulai perang batin itu perkiraan tahun berapa? Itu ya mungkin 2014 ke bawah. 2014. Katakanlah 2013 ya. Iya. Lalu 2013 ada perang batin dengan 3 perkara tadi. Jenengan bisa bersyahadat dan yakin bahwa Allah Tuhanku dan Muhammad utusannya Allah, atau istilah namanya itu syahadat. Itu prosesnya bagaimana lagi? Ya akhirnya saya dituntun sama orang tua untuk syahadat. Orang tua jenengan sudah muslim dulu. Oh, udah muslim dulu. Sudah muslim dulu, saya akhirnya diajak, saya mau diajak ke masjid, saya disyahadatkan sama takbir. Apa nasihat? Itu bapak atau ibu? Bapak nasihatnya untuk jenengan bagaimana, Mas? Nasihat caranya, ya bismillah saya siap. Nasihat berupa kata apa itu? Nasihat berupa kata kembali ke Islam. Bapak sudah wa'alaf kembali ke Islam lagi seperti yang dulu. Akhirnya saya ikut. Karena saya perang batinnya kan itu, kata-kata itu di Alkitab itu, perang batinnya. Sudah ada perang batin, ada penggiringan nasihat dari orang tua. Akhirnya, semakin yakinnya di semakin situ. Yakin, akhirnya saya syahadat. Setelah saya syahadatkan, saya tidak sholat. Setelah syahadat belum sholat. Saya belum sholat. Jangan syahadat sendiri atau disyahadatkan bapak? Disyahadatkan. Sama siapa? Sama takmir masjid. Ya. Habis itu kan saya sudah Islam. Tapi saya belum sholat. Oke. Jangan masuk Islam kurang lebih tahun 2014-2015. Ya, katakanlah 2015, Pak ya. Iya. Awal kali jenengan masuk agama Islam. Lalu terus aku kan piye? Aku piye iki? Pola pikir yang jenengan proses lakukan itu bagaimana? Nah, pola pikir saya akhirnya berteman dengan orang yang muslim toh. Ya. Saya diajak sholat. Ya, awalnya kan saya tidak tahu. Tapi di SD kan saya pernah disuruh sholat. Ya saya sholat. Sholat wudhu ya, wudhu. Bisa, Pak ya? Wudhu bisa, alhamdulillah bisa. Terus niatnya wudhu, akhirnya saya alhamdulillah kita grodal bisa gitu. Karena saya telateni awalnya ya belum bisa baca belum bisa. Akhirnya ikut aja makmum, sholat akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Ada tahapan mengaji enggak itu?
Tahapan mengaji saya pernah belajar sendiri dari alif ba gitu. Dan enggak nyantel, enggak ingat. Suruh ngapalnya dari alif ba ta sa itu Apalagi yang baca bisa, baca bisa baca ya. bisa. Tapi suruh gabung-gabungnya itu, Nah iki nah itu. Senggarai Suwi ya. Nah itu yang lama itu seperti itu. Oke. Jenengan belajar sendiri itu berarti. Saya kalau sholat itu baca buku ya. Baca buku. Baca buku akhirnya sholat jadi makmum. Akhirnya kebiasaan bisa, akhirnya sholat sendiri bisa. Saya yakin ini mungkin pertanyaan saya bisa salah, tapi saya keyakinnya gini. Jenengan masuk pertama kali Islam. Oke, sekarang saya sudah agama Islam. Saya komunitasnya dengan orang Islam. Karena orang Islam itu pada sholat jamaah saya ikutin. Iya. Nah, wudunya bagaimana saya ikutin. Jangan pertama kali merasakan nikmatnya sholat sendirian pernah enggak? Pernah. Waktu kapan itu, Pak? Ketika masih baru-baru masuk agama Islam ya? Kalau sholat sendirian tuh saya udah berkeluarga. Kalau sholat sendiri ya? Tadi 2015 masuk Islam. Nah, tapi belum sholat, masih nakal. Masih nakal. Masih nakal. Saya doyan lah. Nakal tuh, masih doyan mabuk. Masih doyan judi. Ya komplit jerit lah pokoknya. Komplit jerit. Komplit jerit. Makanya saya masuk Islam tuh berhenti total, alhamdulillah. Gitu. Biar arah ceritanya berurutan ya. 2015 jenengan masuk agama Islam ya. Iya. Itu kurang lebih jenengan bisa nakal komplit jerit itu berapa tahun itu? Perkiraan berapa umurnya? Saya nakal tuh masih di Nasrani. Oh gitu. Iya, Nasrani itu mabuk, makan ular, daging ular, makan suike, apa kuwi? daging mencawa, itu masa makan. Karena di Nasrani kan tidak ada barang yang haram. Barang haram tuh yang keluar dari mulut kita, muntah, itu haram katanya seperti itu. Saya makan daging ular, saya makan. Berarti jenengan masuk Islam sudah enggak nakal? Alhamdulillah masih. Iya. Masih. Oh iya. Masih nakal saya, masih nakal. Belum ketemu jalannya. Ya. Jalannya belum ketemu, mungkin Allah belum ngasih kamu harus seperti belum ya. Belum ya. Proses ya. Yang penting kamu Islam dulu. Selamatkan dulu, sadar dulu. Nah. Karena proses saya akhirnya ikut terapi ya. Oke. Terapi. Disumet sih. Oke. Biar nggak tegang ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya semakin menarik, berbobot dan penuh kejutan. Saya kira ya setelah masuk Islam itu total. Ternyata alhamdulillah. Masih rusak. Apa? Masih rusak. Masih rusak. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Oh, kalau sekarang saya udah mau tanya. Ini pelajaran hidup aja, Pak. Iya, proses. Jenengan 2015 masuk agama Islam. Oke. Mas, masih nakal tadi ya? Masih nakal, masih mabuk, judi, wah komplit lah. Itu tahun 2015. Jenengan sudah mulai iki wis tuwa. Wis mulai rada randu apa-apa. Saya berkata pada diri saya sendiri, sampai kapan saya harus berhenti. Saya kalau bisa harus berhenti sekarang. Nakal saya udah banyak. Kalau bisa saya sekarang harus berhenti. Akhirnya berhenti total. Itu total atau satu persatu dulu? Total. Wis mandek-mandek, guys. Total. Jenengan punya pemikiran itu ada kejadian apa sebelumnya? Kok punya pola pikir, wah ini ora tak karena anak saya kan tambah besar. Masa saya harus nakal terus. Saya harus berhenti karena saya sudah berangkat ke masjid. Awalnya saya pakai sarung ya malu, takutnya melotrok. Sholat tuh takut pakai sarung tuh malu saya dulu. Malu. Lah pakai apa enggak? Pakai. Lah kok di melotrok? Akhirnya lama kebiasaan ya pakai sarung. Ke masjid. Proses apa yang itu menjadi spirit bahwa jenengan harus totalitas berhenti dari perbuatan maksiat ini? Ya totalitas saya itu. Tadi anak.
Anak. Ada faktor lain enggak? Ada. Mengingat proses kedewasaan anak. Iya. Tapi masih nakal enggak? Mengingat anaknya wis tambah gede ngono iki. Masih ya. Lah Masih iya. masih mabuk ya, tapi judi udah berhenti, mabuk Berarti masih. ada prosesnya kan, Pak? Itu? Ya, prosesnya mabuk masih, kadang-kadang nyupir sama mabuk. Kerja kan nyupir ya. Sing maksiat pertama ditinggal apa, Pak? Maksiat tuh main perempuan. Wih, dia. Gitu. Kayak di komplek itu saya turah-turah. Wih. Istilahmu turah-turah. Turah-turah ya. Hampir tiap minggu, malam minggu saya pergi ke Bandungan, nginep, pulang pagi. Orang pertama kali yang ditinggal itu main perempuan. Main perempuan. Yang kedua ditinggal lagi, prosesnya apa? Main judi. Keplek. Duit. Iya tuh ya, beruang. Oke. Perempuan sudah, judi sudah. Proses selanjutnya apa? Mabuk, minum. Itu mudah, Pak. Mudah tuh minum, kalau ditinggal selesai dah. Katanya Pak, yang sudah kecanduan sulit untuk meninggalkan. Benar apa sulit itu pikirnya dia. Oh iya, istimewa. Itu pikirannya orang ya, jadi mindsetnya dia sulit. Kalau dia bilang sulit ya sulit. Itu aja. Kalau saya mudah sebenarnya. Meninggalkan minuman keras itu mudah. Biasanya kalau dulu saya ingat jenengan, minumnya di mana? Di komplek. Dulu di komplek tinggal, judi tinggal. Minumnya berhenti ya? Sama teman-teman di rumah. Nggak ingat jalan tuh paling 100 meter deket ya. Menurut pandangan saya tuh jauh banget. Berarti gelidak. Iya, jalan tuh udah sampai-sampai. Habis makan lapar lagi. Jenengan berhenti minum total atau tak pengen nih ya? Sisuk nah. Udah. Kalau orang mabuk tuh biasanya sambat tuh kalau muntah-muntah. Dia muntah, gitu, pusing, lihat ternet, muter, seser, muntah, dia sambat. Aku kapok. Malam itu dia kapok, besok sadar minum lagi. Itu proses terakhir ya, Pak, dari proses terakhir. Rantai kemaksiatan, Pak ya? Iya. Rantai dosa itu ya. Berhenti totalitas. Itu proses rantai dosa berupa minuman. Selain itu ada lagi tidak? Tidak. Berarti itu sudah menihil, sudah tidak melakukan rantai kemaksiatan atau dosa ya. Iya. Lalu itu kan masih titik nol, Pak ya? Titik nol. Karena posisi tobat. Langsung apa yang saya masih agama Islam ini? Apa yang saya lakukan lagi? Yang saya lakukan ya, saya dari dulu saya ingin ya membantu orang ya. Membantu orang, mengobati orang yang sakit. Akhirnya saya belajar. Belajar dan berterapi. Awal itu masih kerja terapi. Tapi saya belum fokus ke itu karena saya kerja, waktunya kan habis untuk kerja. Setelah saya bisa menterapi orang, tapi waktunya tidak bisa lepas. Terapi keilmuan apa itu, Pak? Kurang tahu saya. Ya. Pengobatannya itu dengan energi ya. Penyakit itu dideteksi, gitu, terus dipindah ke telur. Oh ya. Itu keilmuan yang pertama kali untuk ibarat khairun nas fa'amlin nas ya. Lalu proses selanjutnya untuk jenengan masuk proses mendalami itu. Proses saya inginnya menolong orang. Iya. Apakah cukup dengan ilmu itu? Tidak cukup. Terus apa akhirnya saya ikut hipnotis. Ya. Awalnya ikut hipnotis. Saya pikir tuh sampai di situ ya hipnotis itu ya. Ternyata naik lagi, tingkat lagi. Harus hipnoterapi. Hipnotis lagi hipnoterapi. Itu gratis semua, Pak? Ya bayar. Setelah saya ikut hipnotis, kita bisa menghipnotis. Tapi kita tidak bisa menerapi orang. Ya, kita sekolah lagi, belajar lagi, bayar lagi. Harus ada sertifikat hipnoterapi. Dengan hipnotis sudah pelatihan. Iya. Hipnoterapi pelatihan enggak? Pelatihan juga ya. Iya, pelatihan lagi. Akhirnya menguasai keilmuan itu. Ya, sedikit lah ya. Sedikit menguasai hipnoterapi itu. Sudah masuk wilayah pengobatan. Real pengobatan. Karena saya sudah tidak bekerja kan. Ya. Real melakukan itu pengobatan. Oke. Dengan fokus untuk pengobatannya. Iya. Langsung masuk ke jenjang saya harus menolong orang untuk kebaikan diri saya sendiri. Jadi nandur HP bakal pakai HP ya, Pak ya. Itu pasti. Nandur HP bakal HP. Jenengan sudah cukup dengan 2 keilmuan itu? Belum cukup. Terus
Akhirnya saya melihat ada orang pakai apa di HP itu ada status ruqyah. Mm-mm. Awalnya tuh teman saya, jadi teman saya tuh sakit, makanya diobati dengan ruqyah, dengan ayat-ayat Quran, kok sembuh. Hanya dibacakan itu dia langsung jerit-jerit. Itu posisi sakit apa itu, Pak? Non medis ya, Non medis non ya? medis, non medis, Hmm. non medis. Dia dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah, dia jerit-jerit panas 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 gitu. Saya diem sampai orangnya yang ruqyah tuh tak liatin. Saya ditinggal sama orang yang ruqyah tuh. Saya bilang, Pak, kok ditinggal? Orang yang ruqyah tuh bilang, awakmu iso, cuman kadere sithik. Oh gitu. Saya coba batin, aku kira semua Quran kok dari iso. Belum bisa baca Al-Quran Belum ya? baca, itu loh. Akhirnya ditinggal sama orang itu di rumah, saya pegangin. Masa aku iso ngeruqyah? Aku belum belajar kan gitu. Baca Quran juga belum bisa. Belum bisa. Tapi kok katanya orang Katanya yang meruqyah itu awakmu iso, cuman kadere sithik gitu. Oke, itu kayak spirit dorongan settingan takdir jenengan harus menuju ke situ. Nah, akhirnya saya di HP itu ada postingan ruqyah, pelatihan ruqyah. Nah, itu saya mulai tergerak nih. Saatnya ini. Ini saatnya saya harus terjun ke dunia ruqyah.